Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang berbahagia ini, di hari tempat yang diberkahi Allah ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat berkumpul bersama anggota keluarga kita. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan bersama keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam akan terus kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas syafaatnya sehingga sampai hari ini kita masih bisa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita kelak di yaumul akhir mendapat syafaat beliau sekeluarga. Amin amin. Bagaimana kabarnya hari-hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya penanaman moderasi beragama sejak dini untuk anak-anak kita, siswa-siswi TK atau mencari Rabana, supaya anak-anak kita mengerti apa itu moderasi beragama sejak dini. Jadi nanti bunda-bunda di kelas biar bisa melanjutkan apa yang saya sampaikan terkait tentang penanaman atau pemahaman moderasi beragama sejak dini, di mana anak-anak supaya mengerti apa itu moderasi beragama. Bahwasanya moderasi beragama itu kita harus menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong dengan agama lain. Jadi di Indonesia ini kita perkenalkan ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi di antara 6 agama ini kita tidak boleh ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, menganggap benar sendiri agama yang kita anut. Itu tidak boleh. Itu yang harus kita ajarkan sejak dini pada anak-anak kita, bahwasanya anak-anak tidak ekstrim, tidak menganggap bahwa agama Islamnya itu yang terbaik. Jadi menganggap sepele atau meragukan agama orang lain itu yang tidak boleh. Sejak dini kita ajarkan ke anak-anak kita bahwa agama Hindu, agama Buddha, Kristen Katolik, Protestan maupun Konghucu itu juga baik menurut agamanya masing-masing. Jadi anak-anak sejak dini kita ajarkan bagaimana mereka menghormati agama lain, terutama yang sedang beribadah. Misalnya dia punya tetangga utuh sedang merayakan hari raya Ganungan atau Kuningan, kita ajarkan ke anak-anak kita supaya menghormati, tidak mengolok-olok, apalagi mengejek-ejek, itu yang tidak boleh. Itu yang harus benar-benar kita tanamkan ke anak-anak kita sejak dulu, supaya anak-anak kita mengerti. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai agama orang lain. Kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya empati, menunjukkan rasa empati dan hormatnya sejak dini. Jika ada tetangga kita atau temannya yang beragama Hindu atau Kristen yang sakit, kita harus membantu dan menjenguk teman-teman yang sedang sakit. Dan anak-anak juga diajarkan sejak dini agar ketika dia beribadah juga beribadah sesuai dengan ajaran agamanya sendiri, tidak mencontoh cara beribadah agama orang lain, karena setiap agama mempunyai cara beribadah masing-masing. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi moderat sejak dini. Jadi ketika dia nanti
lulus taman kanak-kanak, ketika di SD, SMP, SMA dia sudah mengerti. Oh, berarti saya sebagai orang Islam harus tetap menghormati, menghargai, dan menolong teman saya walaupun dia berbeda agama, walaupun dia beragama Hindu, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Konghucu sekalipun atau Buddha sekalipun, tetap harus saya tolong. Nah, jadi di mindset anak-anak itu sudah terbentuk bahwa kita ini semua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kita harus menghargai, menghormati agama orang lain. Begitu mudah-mudahan ya, bisa kira-kira Bunda nanti menjelaskan ke anak-anak bagaimana pentingnya moderat sejak dini dan mengulang-ulang penjelasan itu setiap hari kepada anak-anak dan diimplementasikan kepada anak-anak setiap hari bagaimana menghormati agama orang lain. Ya, mengerti? Bunda-bunda gitu. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda-bunda soleha. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah untuk mendidik anak-anak kita menjaga agama menjadi amal jariah, nyaman ibadahnya dibalas sama Allah dan balasan yang begitu berlimpah di dunia maupun di akhirat. Ya, ingat moderat sejak dini yang kita terapkan ya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.